Oke, selamat malam teman-teman yang di rumah. Kali ini bersama saya Hatta Fadli di acara Pos Ronda Panderan Horor Samarinda. Oke, kali ini kita akan berbincang cerita horor-horor yang ada di kota Samarinda bersama sahabat saya. Saya Wong Kusnowo. Oke, Bang Wong. Ya, Kali ini kita akan bercerita tentang cerita horor yang ada ya, pengalaman ya. bersama Bang Wong gimana nih? Jadi kali ini saya akan menceritakan pengalaman teman dekat saya karena dia mengalami kejadian yang cukup menakutkan. Cerita ini pada tahun 90 akhir. Oke. Jadi tahun 90 akhir teman saya bercerita kepada saya. Jadi teman saya ini tinggal di rumah bersama keluarga dan dia menempati kamar kakaknya yang sudah pindah. Kakaknya sudah menikah, kemudian pindah, mungkin menyewa bangsal atau apa. Ini sahabat teman. Ya, sahabat saya. Oh, Jadi dia menggantikan posisi kamar yang kosong dan dia yang tinggal dan tidur di situ. oh gitu. Sendirian atau teman? Sendirian. Teman saya ini cowok. Nah, Lalu? setelah beberapa saat dia menempati kamar itu, kemudian dia mulai mengalami hal-hal ganjil. Setiap malam, Bang ya? Dia menceritakan pada waktu itu setiap malam. Oke. Jadi pada awalnya ketika dia tidur, padahal dia itu masih belum terlalu malam, misalnya jam 10 malam dia tidur. Asal dia posisi tidurnya telentang, dia langsung merasakan dari kakinya ada yang naik. Dari ujung kaki naik, dingin ke atas. Dia mulai, kalau orang bilang itu seperti ketindihan. Jadi saat tidur larut malam dan teman abang tadi sudah tidur lelap, Ya. akhirnya merasakan ya? Ya Pak, pada saat posisi telentang. Ya. Kalau dia misalnya miring atau tengkurap itu dia tidak mengalami. Tapi kadang kan orang secara alami berubah posisi tidur. Betul. Nah, dia mulai merasakan. Awalnya dia mengabaikan. Lalu? Jadi seperti ketindihan, tapi hilang. Besoknya lagi begitu, dan mulai di tengah malam. Dia ketindihan. Pada suatu saat, dia tuh seperti antara belum lelap tidur, dan kebetulan posisi dia telentang, mulai ada yang naik dari bawah. Itu harinya hari apa aja, Bang? Itu waktu kejadian berturut-turut Setiap malam artinya? setiap malam. Dia waktu itu belum sadar. Dia kira itu biasa aja, cuman ternyata berulang. Jadi antara sadar dan tidak, dia itu seperti dinaikin sesosok, tapi di dalam bayangan dia itu adalah wanita. Oke. Jadi dalam mimpi saat itu ya? Sebetulnya tidak bisa dibilang mimpi karena dia setengah antara sadar dan tidak. Di bawah alam sadar lah masih. Jadi begitu dia merasakan seperti nyata. Ya. Nah, yang dia agak takut ternyata dia itu seperti, mohon maaf, disetubuhi Oleh makhluk halus. oleh tadi. makhluk halus setiap malam. Oke. Dia naik, awalnya mungkin seperti orang disetubuhi, dia merasakan memang kenikmatan. Cuman semakin lama itu terasa kasar dan mulai menakutkan. Biasanya itu jam 3 ke atas, jam 4 ke atas. Dan dia biasa kalau sudah mulai dinaikin itu, dia mulai membaca ayat-ayat yang dia bisa. Berarti di Al-Fatihah. kamar itu dia sendirian, Bang? sama Sendirian, abang gitu? sendirian. Iya. Dan dia selalu alami begitu terdengar azan subuh itu hilang. Oh begitu. Berarti ada jam-jam tertentu ya? Jam tertentu dia. Saat orang sudah tertidur lelap? Tidur lelap, cuman dia biasa
ada saya sedikit lupa tadi, setiap jam 3 jam 4 tuh agak terbangun. Nah, asal dia agak terbangun dan posisi terlentang itu naik. Oke. Naik. Jadi dirasakan berapa malam seperti itu. Akhirnya dia bercerita. Karena dia mulai merasakan takut, bahkan hampir dia mungkin pindah tidur dari situ. Akhirnya dia ceritalah kepada keluarga. Dan bercerita pula pada kakaknya yang dulu tinggal di kamar itu. Yang sebelumnya berarti? Yang sebelumnya, dan ternyata bersambung. Sama ceritanya? Sama, cuman beda. Beda ya? Karena kakak saya ini punya, kakak teman saya ini Iya. punya suami. Kerjanya di dulu kan zaman perusahaan kayu. Iya betul. Kerjanya di hulu makam. Jadi pada saat dia tugas, dia akan berangkat, si istri tinggal sendirian di kamar itu. Betul. Jadi si kakaknya teman saya ini kan, yang istrinya ini tinggal di kamar sendiri. Nah, begitu dia bercerita, akhirnya menyambung ceritanya Dengan adanya tadi ya? dengan kakaknya ini. Oh, kakaknya yang tinggal. Ternyata kakak teman saya ini pun pernah mengalami seperti itu. Lalu kelanjutannya gimana bang? Nah, bedanya kalau teman saya cowok yang menaikin, yang seolah-olah menyetubuhi dia itu adalah wanita. Itu Tapi belum kelihatan sosok aslinya ya? belum kelihatan, cuman terasa nyata. Sementara kakaknya yang cewek ini, jadi suatu hari suaminya harus berangkat kembali kerja ke hulu makam. Dulu naik kapal ya, di hulu makam itu kan naik kapal. Iya, betul, sungai. Di Sungai Kunjang itu kan. Pamitan sore hari, pagi hari antara siang itu di kapal berangkat, dia pamitan. Jadi seperti biasa sudah berangkat, pamit sama istri. Nah, begitu malam sekitar jam 12, kamar itu dikunci oleh kakaknya teman saya ini. Iya. Dikunci. Pada saat dia sudah tidur, tiba-tiba suaminya datang kembali. Dan sudah di kamar, padahal itu dikunci. Dia belum sadar waktu itu. Dan dia nanya, "Mas, kok kembali lagi nggak jadi berangkat ke hulu?" Dengan paras yang sama berarti ya? Ya, dia suaminya yang datang. Dia itu parasnya menyerupai suaminya. Lalu? Jawabannya tidak terlalu jelas. Iya, gitu, tidak terlalu jawab. Nah, yang jadi kakak teman saya itu curiga. Si suami ini langsung mengajak berhubungan intim. Karena dikira itu adalah suami yang benar ya? Tapi masuk, ditanya tidak terlalu menjawab, langsung mengajak berhubungan intim. Cuman kakak saya curiga karena ada aroma atau bau yang berbeda. Betul. Tidak seperti biasa. Tidak seperti biasa. Jadi baunya itu seperti bau kambing. Akhirnya dia sadar, dia membaca dan di apa istilahnya tuh ditendang. Iya. Akhirnya hilang. Nah, jadi ternyata di kamar itu sepertinya setelah kita cari informasi, itu kemungkinan adalah genderuwo dan lele gombel yang ada di situ. Jadi begitu ceritanya. Begitu ceritanya bang. Berarti sangat menarik sekali untuk teman-teman yang terbiasa ditinggal oleh keluarga bang ya. Iya. Antara suami atau istri. Jadi pastikan saat berjumpa lagi bang ya. Iya. Dan memastikan bahwa itu benar-benar adalah keluarga kita. Iya. Bukan makhluk lain atau dari alam lain. Oke? Ya, saya kira itu dulu pengalaman teman saya itu. Terima kasih Bang Wong sudah menceritakan cerita seram horor pada hari ini. Teman yang di rumah yang sudah mendengar kesaksian dari Bang Wong tadi, dari sahabat Bang Wong, untuk teman-teman yang ada di rumah, jika suatu saat mengalami kejadian yang sama, pastikan kalian di rumah tetap waspada. Untuk teman-teman yang di rumah, percaya atau tidak, karena makhluk seperti ini akan terus ada di kehidupan kita, nyata ataupun tidak. Jadi bagi teman-teman, memang makhluk-makhluk selain manusia memang ada. Jadi kita hanya perlu menjaga diri, waspada, dan biasakan saja untuk membaca doa sebelum tidur untuk menghindari gangguan makhluk-makhluk lain. Itu saja. Oke, sampai ketemu lagi di malam Jumat berikutnya di acara Pos Ronda
Panderan Horor Samarinda. Samarinda.